Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita mulai melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah eskatologi yaitu atau doktrin akhir zaman. Di awal saya pernah sampaikan bahwa kita ini sedang berbicara tentang nubuatan. Nubuatan berarti belum terjadi atau belum digenapi. Nah, jadi tidak mudah kita memahami tentang eskatologi, tetapi kita dipermudah oleh karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Tinggal bagaimana kita bisa memahami yang ada tertulis itu sesuai dengan konteksnya. Karena bicara tentang kitab bicara tentang eskatologi itu menyangkut semuanya. Makanya syarat untuk mengambil mata kuliah eskatologi itu kan harus sudah dapat mata kuliah namanya bibliologi, doktrin Alkitab, yaitu teologi proper atau doktrin Allah, dapatkan mata kuliah kristologi, ya, mata kuliah pneumatologi, dan semua teologi sistematika. Dan klimaksnya itu adalah di eskatologi. Ya, kalau ada mengambil eskatologi tanpa mendapatkan mata kuliah itu seringkali menjadi suatu kebingungan dan tidak terbentuk ya pemahaman yang baik dan benar yang utuh tentang eskatologi gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan melanjutkan ya. Minggu lalu kalau tidak salah kita sudah terakhir itu ya pandangan-pandangan tentang akhir zaman, yaitu ada pandangan saya singkat ya, pandangan amil, ada pandangan pasca, ada pandangan premil ya, dan 3 pandangan atau bahkan ada pandangan yang lain pos ya, satu pos ya, itu juga yang terutama yang kita lihat di sini, terutama yang 3 pandangan yang punya pemahaman yang sama di dalamnya, punya kepercayaan, keyakinan yang sama di dalamnya, yaitu percaya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Kristus akan bertahta dalam pengadilan, yaitu tahta pengadilan Kristus ya. Nah itu ada kesamaan ya, maka tidak boleh mengabaikan hal itu. Nah jadi tapi dalam 3 pandangan yang ada kesamaan itu, tapi ada juga perbedaannya ya, perbedaannya. Karena kalau kita ingat misalnya teologi sinoptik atau Injil sinoptik ya kan, itu ditulis oleh penulis yang berbeda, yaitu Rasul Matius kalau Matius, Rasul Markus kalau Markus, demikian juga Lukas ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, tapi kita lihat 3 penulis yang berbeda dengan kitab yang berbeda punya kesamaan. Ya, maka dikatakan sinopsis ya, punya kesamaan tetapi juga punya perbedaan gitu. Nah, mengapa memiliki kesamaan? Apakah saling menyontek atau siapa yang menyontek dan siapa yang dicontek? Nah, begitu ya. Nah, tapi tidak demikian, karena mereka adalah 3 rasul yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih, Tuhan tidak pernah gagal untuk memilih. Nah, Tuhan melengkapi mereka dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga tulisan mereka punya warna-warni sendiri dan punya keunikan sendiri, perbedaan sendiri. Ya, misalnya kalau kita melihat Matius ya, dalam penekanan kitab Matius itu Yesus sebagai Mesias, sebagai raja. Nah, ada kaitannya enggak ini dengan akhir zaman? Tentu ada. Ya, tentang kerajaan Allah yang kekal, yang sudah dinubuatkan melalui tahta kerajaan Daud. Dikatakan dari keturunan Daud yang akan memegang tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Itu bukan Daud. Daud sudah tidak ada. Berarti menunjuk kepada kerajaan Allah yang dimana di rajanya adalah Yesus Kristus. Demikian juga Markus ya. Kalau kita lihat Markus, tema utamanya dia menekankan apa? Menekankan tentang Yesus sebagai hamba sebagai hamba. Nah, apakah ada hubungannya dengan eskatologi? Ya, ada. Dia pun akan datang untuk melayani ya pengantin ya, wanita sebagai hamba, sebagai manusia yang sudah dimuliakan, akan datang kembali ya yang kedua kali. Tanpa ada kemanusiaan atau sifat kemanusiaan atau kehambaannya, ya tidak mungkin bisa datang ya, karena janji Tuhan bahwa dia akan datang dengan melihat
dalam kemuliaannya gitu, dan bisa dilihat sebagai manusia, ya manusia yang punya tubuh kemuliaan. Kemudian Lukas itu menekankan tentang apa? Yaitu menekankan tentang tema Yesus adalah manusia, ya manusia. Tadi, nah kita bisa melihat manusia Yesus itu ada nggak hubungannya dengan eskatologi? Sangat sekali. Setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, itu dalam bentuk manusia yang sudah dimuliakan begitu, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Semuanya apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas itu adalah 3 kitab, juga sama-sama ya menuliskan tentang Yesus Kristus, tentang bukan saja kelahirannya, bukan saja karyanya, pelayanannya, tapi juga kehidupan yang akan datang. Ditambah lagi dengan kitab Yohanes. Yohanes itu adalah kitab yang disebut dengan terkenal dengan Rasul Kasih, karena Yohanes itu berbicara banyak sekali tentang kasih, ya kasih Allah, menunjukkan kepada pribadi Yesus yang mengasihi, penyataan Yesus tentang Bapa, Anak, diri sendiri dan Roh Kudus yang penuh dengan kasih. Ada hubungannya dengan eskatologi, semuanya ada. Bahkan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pun demikian. Terlalu banyak tentang berhubungan dengan eskatologi. Jadi kalau mau belajar eskatologi tentu bisa melihat perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pemahaman teologi ya di abad kedua dan abad ketiga tentang pandangan-pandangan tentang eskatologi ataupun akhir zaman, yaitu tadi saya bilang amil, pasca, premil. Nah, kita akan melanjutkan dengan premil ya, yang premil. Kemarin minggu lalu ada yang sudah bertanya, Bapak yang di mana gitu ya. Saya belum jelaskan tapi saya sudah sampaikan ya. Oke. Saya share materinya, Pak Ibu. Ini materi belum lengkap semuanya. Nanti kalau sudah lengkap pasti saya bagikan. Tapi saya tidak bagikan dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu ya. Tapi dalam bentuk modul ya, nggak modul. Sedang dilengkapi. Ya, saya meringkas dari yang cukup tebal sekali ini ya. Kalau diketik semua nggak mungkin, tebal dan besar. Tebal sekali. Jadi saya harus diringkas ya, harus diringkas mungkin dulu. Oke, yang penting pokok-pokoknya ada. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini masih di milenium atau amil. Saya langsung saja ke premil ya. Ya, premil. Apa yang menjadi pandangan dari premilenium ya? Nah, penganut premilenium atau premil ini berpendapat bahwa kerajaan milenium akan ada di bumi secara fisik selama 1000 tahun. Nah, ini tentu berbeda dengan amil. Kalau amil katakan ya kerajaan 1000 tahun itu jangan diartikan secara harafiah, itu hanya secara rohani dan sudah terjadi. Yang sudah terjadi setelah Yesus datang yang kedua kali, yang pertama kali, dan akan terjadi terus sampai nanti yang kedua kali. Sudah ada itu bagi orang Kristen, begitu ya. Nah, itu. Tapi kalau premil tidak mengatakan demikian, dan itu secara fisik, harafiah. Nah, kerajaan 1000 tahun itu di mana Yesus Kristus akan memerintah dan berkuasa di bumi dari tahtanya di Yerusalem. Okay? Nah, premil adalah pandangan dari gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula juga mereka punya pandangan itu premil. Ya, amil itu setelah gereja mula-mula ya. Oke. Nah, ini adalah pandangan yang dipegang oleh juga bapak-bapak gereja. Ya. Bapak-bapak gereja mula-mula seperti misalnya Papias, Clement dari Roma, Barnabas, Ignatius, Polikarpus dan juga Justin Martyr, ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang percaya dengan punya pandangan dan percaya dengan premil, ya, premil. Oke, sebentar. Jadi sesudah abad ketiga, pandangan ini mulai berkurang secara perlahan dan digantikan oleh pandangan Arminianisme yang mulai berkembang secara luas. Jadi waktu itu zaman itu ini amil dengan premil ini ya sama-sama berkembang, tapi sempat
yang premil ini mulai ditinggal karena sudah ada yang baru yaitu amillennium ya. Oke, jadi pandangan premil mulai dihidupkan kembali pada pertengahan abad ke-19. Jadi ada selah waktu ya di mana premil ini ditinggal oleh banyak orang. Dan sekarang ini menjadi salah satu cara yang populer untuk memahami akhir zaman. Nah, sekarang ini lebih banyak sekolah-sekolah teologi, terutama sekolah-sekolah Injili, ya Injili bahkan pun karismatik sebagian yang mempercayai pegang kepada paham ya pandangan premil ya. Oke, beberapa penganut premilisme ini di modern ini seperti ada penulis buku Dasar yang Teguh Charles Ryrie, ada penulis buku Yesus Tuhan yaitu John Walvoord ya. Kemudian ada lagi Doing Pentecost James Montgomery Boyce dan yang lainnya ya. Ada juga tim Lahea ya. Saya pakai bukunya tim Lahea ini tentang jawaban atas pertanyaan sekitar akhir zaman. Itu bukunya yang minggu lalu saya sudah tunjukkan ya. Nah, ini bisa lebih praktis ini. Ini tadi ini. Ya. Ini orang premil itu, ya. Orang premil yang nulis buku ini. Dan yang ini juga Wellington itu juga orang premil ya. Yang orang premil. Oke. Rata-rata mereka dari Dallas Seminari ya. Oke. Nah, pandangan premil ini kapan Yesus akan memerintah? Ya, kapan Yesus akan memerintah? Nah, premil mengajarkan bahwa kedatangan Yesus kali kedua akan terjadi sebelum atau pra kerajaan milenium. Artinya sebelum kerajaan 1000 tahun Yesus sudah datang, ya. Nah, sudah datang. Berarti didahulukan apa? Didahulukan kedatangan Kristus dulu yang kedua kali baru terjadi yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan milenium ditandai oleh apa? Kedatangan Kristus yang ke dunia. Gitu. Berarti sebelum Yesus datang yang kedua kali, nah, berarti tidak ada kerajaan 1000 tahun. Otomatis gugur apa yang dikatakan oleh Amil. Oleh pandangan Amil tadi ya. Ya. Nah, kalau ini yang diyakini, ini yang benar, ini yang dipercaya, yaitu premil. Dia akan kembali pada akhir 7 tahun masa kesusahan yang besar. Ini nanti kalau dipahami di kitab Daniel dan juga kitab Wahyu ya. Oke, sekarang bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Ya, kerajaan bukan dibangun oleh pertobatan dari jiwa-jiwa selama periode waktu tertentu, melainkan didirikan secara tiba-tiba dan secara mulia oleh kedatangan Kristus dari surga ke bumi. Nah, ini beda. Kalau Amil itu mengatakan kerajaan milenium itu ya, yaitu kapan? Yaitu ketika orang bertobat, ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan Allah sudah ada di dalam dirinya. Gitu. Ya, sekali lagi menolak berarti kerajaan 1000 tahun ini secara fisik, secara harafiah. Nah, tapi kalau premil itu dikatakan apa? Didirikan secara tiba-tiba dan juga secara mulia, ya, oleh kedatangan Kristus dari surga ke bumi. Ya. Jadi pada saat itu iblis akan diikat selama 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun. Nanti ada yang persentase itu ya. Oke. Kemudian itulah masa pemerintahan Kristus. Ketika iblis diikat selama 1000 tahun, di situ adalah masa pemerintahan Kristus. Itu nanti Bapak Ibu bisa silakan dibaca di kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai ke 3 ya. Nah, kutukan akan dibalikkan dan orang Yahudi akan kembali ke negeri mereka dan Kristus akan memerintah di bumi dalam kebenaran dan kedamaian dan kebahagiaan. Itu saya pernah mengikuti webinar. Narasumbernya itu adalah orang Israel suku Benyamin, ya, suku Benyamin. Pada saat itu saya lupa namanya siapa, dikatakan bahwa sekarang ini sudah banyak yang kembali, ya, orang-orang Yahudi, ya, Yahudi, dan sudah dipersiapkan mereka punya tempat, ya, rumah-rumah begitu untuk menampung orang-orang Yahudi akan kembali. Itu. Lalu yang kedua, ya, yang kedua
mereka juga sudah persiapkan korban, yaitu kalau tidak salah lembu merah ya, lembu merah untuk dikorbankan. Ya, jarang ada lembu merah, itu jarang sekali ya. Nah, itu sudah dipersiapkan gitu ya, untuk dikorbankan oleh siapa? Oleh para imam-imam. Ya, itu. Nah, itu katakan seperti itu. Oke. Ditunjukkan juga kepada kami foto-fotonya ya. Ya, foto-foto yang para imam mempersiapkan lembu itu ya. Ya. Katanya sudah semakin dekat akhir zaman, sudah siapkah kita begitu ya. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa kebanyakan penganut premilisme atau amil premil ini akan setuju bahwa Yesus memerintah gerejanya pada masa sekarang ini sebagai kepala, dia juga akan memerintah dalam hati orang percaya. Semua setuju hal itu. Bahwa Yesus itu adalah pendiri gereja, dia juga kepala gereja, berarti dia adalah memerintah, ya, memerintah gerejanya. Nah, sekarang, dan juga yang memerintahi dalam hati setiap orang percaya. Ya, Yesus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah penguasa alam semesta. Ya, dan dia akan datang juga nanti menjadi raja di atas segala raja atau disebut dengan King of King. Ya. Jadi kaum premil ini percaya bahwa kerajaan milenium di mana Kristus akan berkuasa selama 1000 tahun. Ya, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Nanti ini ada penjelasannya ya. Hari ini kita masih melihat ringkasannya saja dulu. Nanti kitab-kitab Wahyu itu semua akan kita baca ya. Oke, mereka percaya bahwa pemerintahan Kristus akan dilaksanakan secara harafiah di masa depan. Nah, jadi Yesus itu raja, betul. Yesus itu raja, tapi kalau dikatakan dia raja segala raja, betul. Tetapi di dalam pemerintahan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun itu belum terjadi. Nah, belum terjadi. Nah, jadi nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus memerintah. Nah, kita ini raja. Yesus raja di atas segala raja. Nah, berarti kita akan memerintah bersama dengan Kristus di masa depan. Ya, masa depan. Luar biasa kalau itu sampai itu bisa terjadi. Wow, ya. Di dunia ini kita nggak pernah dipilih jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi jadi wakil presiden gitu, presiden. Ya. Ya, kita mungkin mustahil gitu ya. Hal itu ya. Ya, bagi orang lain mungkin itu mulus itu kan. Ya, sekalipun melanggar konstitusi dan yang lain sebagainya, ya tetap mulus itu perjalanannya ya. Nah, dunia ini seperti itulah. Tapi dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan 1000 tahun, ya siapa yang akan memerintah? Satu-satunya yang memerintah Raja Damai Yesus Kristus bersama dengan orang-orang percaya kepada Yesus, dan kita akan menjadi raja ya, memerintah bersama dengan Yesus. Oke. Lalu apa saja kejadian-kejadian akan terjadi pada saat itu ya, kejadian-kejadian yang akan datang menurut sistem premil ya, premil. Ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatnya penyesatan agamawi ya, baik berbalik dari kebenaran. Wow. Ya. Nah, karena zaman gereja mendekati akhir. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang sudah bisa melihat ya, yang tadinya tahu kebenaran, percaya kepada kebenaran, percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, percaya kepada Allah Trinitas, sekarang itu berbalik, tinggalkan kebenaran dan menerima kebenaran yang baru yang merasa itu dia adalah kebenaran, ya, merasa bahwa itulah kebenaran yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah itu diantaranya yang menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai juru selamat sejati, yang menolak Yesus tidak setara dengan Bapa, ya. Nah, Yesus itu tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta di perjanjian lama. Ya, itu. Nah, itu tadinya mereka adalah orang-orang Trinitarian, orang-orang yang percaya Trinitas. Tapi dalam perjalanan pelayanannya berubah gitu. Ada orang bilang mungkin saking pintarnya, cerdasnya jadi menyesatkan begitu, ya. Oke. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Penyesatan itu Timotius sudah katakan itu. Ya, Timotius, Paulus sudah mengatakan itu, bahwa penyesatan itu akan semakin nyata.
Bahkan Yohanes pun menyatakan itu, ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Yaitu pengangkatan gereja, kebangkitan para rasul dan nabi. Wow, ya itu sudah terjadi, ya. Kemudian 7 tahun masa kesukaran. Nah, itu belum. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali ini juga belum, ya, belum. Nah, kampanye Harmagedon juga belum. Pemerintah milenium Kristus di bumi belum. Itu akan terjadi. Pengadilan tata putih yang besar. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu yang punya tugas untuk hal itu, ya, yaitu tata putih. Kemudian adanya penciptaan langit dan bumi baru. Penciptaan langit baru dan bumi baru disingkat dengan LB3, ya. Ya, langit baru, bumi baru. Ya, bumi baru. Nah, ini. Dan kemudian kekekalan. Nah, ada sekarang ini yang viral mengatakan tentang langit bumi baru ini, nanti akan dibahas, ya. Sudah ada yang dapat topik itu. Ada yang mengajarkan viral sekarang ini bahwa nanti di langit baru dan bumi baru itu bukan saja hanya orang percaya kepada Kristus yang masuk dan tinggal di situ. Tidak. Jadi yang pertama memang penghuninya siapa? Orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mereka warga kerajaan tingkatan 1. Nah, tingkatan 1. Tapi nanti ada juga di situ yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi selama hidupnya mereka melakukan perbuatan baik, pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang tanpa percaya kepada Yesus, mereka nanti menjadi warga kerajaan kelas 2. Dan mereka tidak menerima hak untuk memerintah. Ya, mereka hanya warga biasa begitu. Ya, warga biasa. Wow, luar biasa ini, kan? Ya, atau Bapak Ibu menerima ajaran itu atau tidak, ya? Ya, kalau saya terus terang saya tolak dengan ajaran itu, tidak ada. Ya. Ya, kalau enggak, ya. Ini Yesus itu sudah sangat jelas mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ya, memperoleh kehidupan kekal, masuk surga dan akan masuk Yerusalem baru. Nanti akan dibahas itu, Bapak Ibu, ya. Oke, itu hanya saya sampaikan isu yang sekarang ini ada, ya. Nah, itu premil, ya, premilenial. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan perbedaan dengan pandangan pasca milenial. Pasca milenial. Jadi pandangan pasca hampir serupa dengan juga siapa itu? Si pandangan si Amil, ya. Ya, amilenialisme. Dalam hal kedua sistem, ya, ini berpendapat bahwa milenium adalah periode di antara kedatangan Kristus yang pertama kali dan yang kedua kali, bukanlah masa 1000 tahun secara harafiah. Maksudnya bahwa di sini milenium itu sudah terjadi kapan? Pada saat Yesus datang pertama kali. Berarti pada saat Yesus lahir di Bethlehem. Nah, itu sudah mulai milenium. Sampai kapan? Berarti sekarang sedang terjadi nih. Sekarang ini sudah kerajaan 1000 tahun, sudah. Ya. Ya. Sebagian teolog Calvinis mempercayai hal itu. Dan sampai nanti kapan? Sampai yang datang yang kedua kali. Nah, itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah itu nggak ada kerajaan 1000 tahun. Sudah ada sekarang ini, sedang berjalan begitu, ya. Oke. Jadi perbedaan utama dari kedua pandangan ini apa? Yaitu dalam hal sikapnya dan juga dalam hal cakupan dari kerajaan pada masa kini. Nanti akan dijelaskan itu, ya. Oke, sikap dan kecakupannya. Oke. Kemudian pandangan penganut Paskah ini percaya bahwa gereja akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia selama masa kerajaan ini sehingga membuka jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, seringkali kita mendengar beritakan Injil, segera beritakan Injil supaya Injil disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi, segala suku bangsa bisa mendengarkan Injil. Dengan demikian kita mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini orang-orang Paskah ini. Ya, orang-orang Paskah. Memang ada satu ayat Alkitab di kitab Matius mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Nah, itu satu tanda kedatangan Kristus yang kedua kali semakin dekat, begitu, ya. Oke, dari pandangan ini dikembangkan oleh seorang guru Unitarian. Ya, Unitarian. Namanya Daniel Whitby. Nah, sekarang ini ada bukunya Unitarian,
ya, yang mengajarkan tentang monoteisme, yang tidak percaya Yesus itu Tuhan sejati, tidak menolak Yesus itu juru selamat sejati. Itu ada bukunya, ya, yaitu oleh siapa itu namanya itu, saya ngeri sekali itu buku itu, ya. Nah, ini dia, The Only True God, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah, Eric Chang, dan sudah viral. Baik Dr. Pangeran Manurung dan beberapa teman sudah berani mengatakan bahwa inilah salah satu sumber logos dan kenosis yang sampai saat ini sudah bagian yang ke-36 lebih itu, ya. Ini tapi tidak diakui, ya, tidak diakui, persis sama isinya. Ini buku yang banyak menyesatkan, ini penolakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sejati. Yesus itu adalah Tuhan yang dipertuhankan oleh siapa? Yaitu kita yang percaya kepada Allah Tritunggal, yang dipertuhankan oleh bapak-bapak gereja. Gitu. Nah, itu luar biasa, ya. Baik. Oke, baik. Jadi meskipun muncul terakhir aliran Paskah ini memperoleh kepopuleran ketika diperkenalkan, sempat populer. Nah, sekalipun dia tidak populer, nah sekarang ini masih banyak yang memegang pandangan pasca milenial ini. Masih ada, bahkan di gereja-gereja tertentu, ya. Jadi pasca milenial ini menjadi pandangan yang dapat diterima umum dalam abad ke-18 dan juga di abad ke-19. Nah, seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta revolusi industri, ide bahwa manusia dapat memandu dirinya sendiri dalam kerajaan Allah dapat diterima oleh akal sehat. Luar biasa, ya. Nah, bagaimanapun pecahnya perang dunia, ya, dan perang dunia pertama diikuti dengan perang dunia kedua memberikan pukulan hebat sehingga tidak dapat bangkit lagi. Jadi pandangan ini pada saat perang dunia pertama, perang dunia kedua tidak bisa bangkit lagi, ditinggalkan, artinya begitu, ya. Oke. Jadi hidup segan mati tak mau, bagian itu. Tetapi dia masih tetap ada, begitu, ya. Dipegang oleh segelintir orang, terutama mereka yang punya pemahaman teologi unitarian, monoteisme, ya. Oke, menolak triteisme. Menolak maksudnya trinitarian, bukan triteisme, ya. Trinitarian atau Allah yang mengakui ketrinitasan Tuhan. Oke. Nah, bagaimana pandangan pasca milenial ini tentang kapan Yesus akan memerintah? Kapan Yesus akan memerintah? Mereka mengatakan, ya, pendapatnya Yesus Kristus akan kembali ke dunia sesudah pasca milenium, ya. Nah, berarti sudah selesai ini. Semua yang sekarang lagi jalan nih, dari kedatangan pertama, ini sekarang jalan, nanti sampai kedatangan kedua. Nah, itu, ya, berarti dia sudah memerintah. Nah, konsekuensinya milenium adalah seluruh periode antara kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali sampai yang kedua kali. Itu periodenya. Berarti kita sekarang ini kalau menurut Paskah ini ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Sudah ada dalam kerajaan 1000 tahun, gitu, ya. Nah, bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Nah, bagi kaum Paskah ini, Yesus memerintah itu ya bersifat rohani dan juga bersifat politik. Berarti sudah terjadi. Jadi bukan kerajaan secara fisik, gitu. Tidak, ya. Nah, pandangan ini juga mengajarkan bahwa kerajaan milenium bukanlah 1000 tahun secara harafiah, tetapi itu adalah zaman keemasan yang akan diantar oleh gereja selama masa sekarang ini dengan memberitakan Injil. Sekarang ini juga pemerintah ada namanya nanti tahun 2045, yaitu tahun keemasan, tahun emas, gitu, ya. Ya, kali pemikirannya bahwa Indonesia akan sudah mengalami kemajuan yang spektakuler, gitu, ya. Maka dikatakan, ya, tahun keemasan, begitu, ya. Nah, kalau dalam hal ini kita lihat di sini, tadi dalam hal dikatakan bukan dalam hal secara harafiah, tetapi zaman keemasan, ya, diantara oleh gereja pada saat sekarang memberitakan Injil. Semakin banyak orang yang bertobat,
ya, jiwa-jiwa bertobat, nah itu berarti kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Itu ya. Oke, jadi kedatangan zaman keemasan itu ditandai oleh apa? Itu dia tadi, sama dengan Emil ya, yaitu ditandai oleh pekabaran Injil ke seluruh muka bumi, sehingga seluruh dunia pada akhirnya menjadi orang Kristen. Kita sepakat Injil itu harus diberitakan. Tapi kalau bagi orang yang sudah tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, berhentilah untuk memberitakan Injil, percuma, ya kan? Ya, tapi bagi kita ya yang masih yakin dan pegang kebenaran itu, tetap setia kebenaran itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dialah Juru Selamat sejati, itulah Injil, yaitu kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang berlaku bagi orang yang percaya kepada Kristus dengan darah Yesus yang mahal itu harus kita beritakan. Tadi saya dengar ada yang pelayanan lagi ke Nias itu. Ya pasti pergi ke Nias itu membuat suatu seminar ataupun KKR, kebangunan rohani, menghantarkan mereka untuk mendengarkan Injil, mendengarkan mereka percaya kepada Yesus. Memang harus seperti itu sekarang ini. Ya. Luar biasa, ya. Penyesatan semakin hebat dengan dana yang punya yang sangat besar itu. Jadi pemerintahan Yesus akan bertumbuh di dunia ini karena orang-orang percaya dalam Kristus mempunyai pengaruh yang besar atas masalah-masalah di muka bumi ini. Selama pemerintahan Yesus di bumi ini, ya, di mana orang percaya kepada Kristus akan terus mengalami namanya penambahan orang percaya, dan penambahan orang percaya akan memiliki pengaruh di bumi ini. Nah akhirnya Injil akan diterima secara umum dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik sesudah Yesus akan datang untuk menuntun kepada kekekalan. Jadi sekarang ini yang sudah terjadi kerajaan 1000 tahun ini, nanti puncaknya ya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah di situ akan terjadi yaitu pertobatan yang besar-besaran, penuaian besar-besaran. Ya, akan lebih banyak lagi orang yang datang kepada Yesus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lutut akan bertelut, begitu ya. Nah, itulah puncak dari kerajaan 1000 tahun. Dan kita percaya itu terjadi secara rohani, tapi harus dibedakan dengan pengertian kerajaan 1000 tahun yang dituliskan oleh Yohanes, ya, Rasul Yohanes di kitab Wahyu, dan juga dinubuatkan juga ya oleh dikatakan juga oleh Yesus. Nanti kita lihat ya, apa kata Yesus tentang apakah Yesus itu amil, pasca atau premil. Sementara saya mengatakan Yesus itu premil. Kok bisa tahu? Nanti kita lihat Bapak Ibu. Paulus juga siapa? Premil. Ya. Ya, maka saya pun pegang premil. Ya. Oke ya. Oke. Nah, kapan mau dibuktikan? Nanti kita buktikan ya. Oke. Nah, pendukung pasca milenial ini yang terkenal pada tahun-tahun terakhir ini adalah Loraine Boettner ya. Boettner ini mengatakan apa? Menggambarkan pandangan pasca milenium ini sebagai berikut. Kita perhatikan. Masa milenium yang dinantikan oleh penganut pasca milenium adalah zaman keemasan dari kemakmuran rohani selama zaman anugerah ini yang dikenal sebagai zaman gereja. Yaitu sekarang ini adalah zaman gereja. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka itu adalah zaman gereja. Makanya gereja mula-mula itu dimulai di Yerusalem itu ya. Hal ini dicapai melalui kekuatan aktif di dunia. Masa ini akan bertahan lama, bahkan lebih dari 1000 tahun. Jadi bukan hanya 1000 tahun. Nah, kalau dihitung-hitung memang udah dari kedatangan Kristus yang ke pertama kali sampai sekarang, kita selalu mengatakan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Kalau kita Natal ya, Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Berarti 2000 bukan 1000 lagi gitu. Makanya itu 1000 itu hanya sebagai gambaran atau simbolis. Ya, simbolis. Jadi bukan harafiah. Nah, ini Amil dan Pasca mengatakan demikian ya. Kemudian dilanjutkan lagi pandangan dari Pasca ini, perubahan karakter individu yang akan tercermin dalam peningkatan kehidupan sosialnya.
kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, kehidupan kemanusiaan, kebudayaan manusianya. Berarti sekarang ini, ya, dunia pada masa tersebut akan menikmati kondisi kesejahteraan yang sampai sekarang ini hanya dapat dilihat melalui apa? Kelompok kecil dan eksklusif. Ya, jadi hanya ada di antara orang Kristen. Ya, kita ini orang-orang percaya yang segelintir orang, sedikit, gereja lokal, ya. Nah, itu. Nanti ke depan itu akan lebih terbuka, akan melihat lagi lebih banyak lagi. Nah, begitu ya. Jadi bukan kelompok kecil lagi. Nah, sebagai contoh, ada berapa keluarga dan berapa kelompok gereja lokal atau organisasi yang sama. Itu contoh, ya. Nah, itu kecil dia. Jadi belum begitu terlihat. Nah, tapi itu nanti akan masuk dalam satu skala yang lebih besar. Ya, skala yang lebih besar, nyata begitu, ya. Ya, nyata. Muru tari. Baik, Bapak Ibu, sebentar tadi ada gangguan. Baik, kita perhatikan kembali pandangan pasca milenial ini. Dikatakan bukan itu tidak berarti bahwa akan ada masa dunia di mana semua orang akan menjadi Kristen atau semua dosa akan dihapuskan. Bukan berarti seperti itu, bukan, ya. Melainkan bahwa akhirnya kejahatan dalam segala bentuknya akan berkurang, ya, akan berkurang. Sebagai gantinya prinsip-prinsip Kristiani akan menjadi hukum tanpa pengecualian, dan pada saat itu Kristus akan datang untuk mengkristenkan dunia. Wow. Jadi Yesus akan datang yang kedua kali mengkristenkan dunia. Nah, ini yang pandangan pasca itu seperti itu, Bapak Ibu, ya. Apa saja kejadian menurut pasca milenial ini? Ya, kejadian yang akan datang itu menurut pasca milenial ada beberapa. Yang pertama, ini dia, perbaikan kondisi yang progresif di bumi karena kesudahan semakin dekat. Puncaknya adalah masa keemasan di mana seluruh dunia menjadi Kristen. Itu dia. Jadi berlahan-lahan dengan pemberitaan Injil dari kelompok yang kecil akan menjadi kelompok yang besar sampai kepada puncak keemasannya nanti. Nah, dunia ini menjadi dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Ya, begitu. Nah, kemudian kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kalau yang pertama ini sedang terjadi. Kedatangan Kristus yang kedua kali belum. Kebangkitan orang mati akan terjadi. Kemudian penghakiman atas semua orang belum. Kemudian juga kekekalan belum. Itu sedang menuju kepada kekekalan. Makanya kalau belajar soteriologi tentang keselamatan itu ketika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, bukan berarti kita sudah di sorga. Belum, masih ada di dunia. Tetapi sudah memiliki kepastian. Maka keselamatan itu telah sedang akan. Begitu, ya. Nah, itu keselamatan. Dan tidak boleh di luar itu. Mudah-mudahan, ya, insya Allah maunya si I masuk surga, maunya si diselamatkan. Nah, kalau itu semua seperti itu masih ada orang Kristen, itu masih ragu-ragu, ya. Nah, itu, ya. Kalau tidak boleh ada keraguan. Oke, baik Bapak Ibu, kita melihat sekarang dari pandangan, tiga pandangan itu, yaitu amil, premil, dan pasca. Mana, ya, pandangan mana yang dari tiga pandangan tersebut yang dianggap lebih baik atau lebih benar? Ya, sekali lagi, mana pandangan yang terbaik dari tiga pandangan itu, yaitu amil, premil, dan pasca. Tiga-tiganya ada di gereja. Mungkin juga di antara kita ini ada barangkali yang berbeda dengan saya. Tidak apa, silakan saja.
tidak mempengaruhi saudara masuk surga atau neraka kan gitu ya. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, seperti yang dapat kita lihat, ketiga pandangan tersebut berbeda dalam menginterpretasikan akhir zaman, menafsirkan tentang akhir zaman. Apapun pandangan yang Bapak Ibu pegang, ya, menentukan cara kita untuk menginterpretasikan Alkitab. Ya, berarti punya cara penafsiran yang berbeda. Sederhana begitu, ya. Punya pendekatan yang berbeda terhadap Alkitab, sehingga lahirlah perbedaan antara amil, premil dan paskah, gitu ya. Nah, karena itu hal itu bukanlah suatu masalah yang sebenarnya tidak menjadi suatu masalah yang sepele. Bagaimanapun semua pandangan tersebut memiliki titik pandang mereka sendiri dan ayat Alkitab yang digunakan untuk mendukung. Masing-masing punya ayat pendukung. Entah amil kah, premil kah, paskah pun masing-masing punya ayat pendukung, ya, ayat pendukung. Oke. Jadi pandangan mana yang terbaik? Tergantung dari kepercayaan Bapak Ibu terhadap kitab mana dalam Alkitab yang akan dipahami, dengan menggunakan kitab mana yang akan dipahami. Ya. Nah, banyak sarjana teologi, ya, bahkan doktor teologi punya pandangan yang berbeda terhadap hal ini. Tidak sependapat. Ya, tidak sependapat mengenai pandangan ini. Ini apa? Ini mencerminkan suatu pemahaman kita tentang Alkitab yang punya pemahaman yang berbeda. Ya. Perbedaan itu bisa saling melengkapi. Perbedaan itu bisa menjadi suatu keunikan, tapi perbedaan itu juga bisa menjadi suatu penyesatan. Ya, suatu penyesatan begitu ya. Nah, maka atas jawaban pertanyaan ini, siapa yang terbaik, ya, atau pandangan mana yang terbaik? Nah, maka saya sebagai dosen tentu saya tidak mau abu-abu. Ya, saya tidak mau antara ke kiri dan ke kanan. Dari dulu mulai saya S1 saya diajarin oleh Pak Welly, dosen saya sebagai eskatologi, saya sudah pegang premil. Ya, beliau pengajar eskatologi dan beliaulah yang mengajar saya tentang eskatologi. Beliau udah punya buku sekarang ini, dulu belum punya buku waktu masih dosen kami di S1 tahun 93 ya yang lalu ya. Nah, saya pegang pandangan premil. Ya, ada alasannya. Jadi saya pun sama dengan ya tadi penulis buku ini dan juga penulis buku ini, ya, yaitu Dr. Timothy LaHaye, ya, LaHaye, premil, ya, premil. Oke, mengapa pandangan premil yang terbaik dari ketiga pandangan tersebut? Ada beberapa alasan kita lihat bersama-sama, ya. Ya, bagaimanapun tujuan saya bukanlah untuk membuat Bapak Ibu setuju dengan pandangan saya. Tidak, ya. Ya, mari kepada masing-masing, silakan, ya. Tapi saya perlu menyampaikan mengapa saya memilih premil. Itu yang terbaik di antara yang lain. Ya. Tadi firman Tuhan tentang topik ini sehingga akan mengembangkan kesimpulan, ya, berdasarkan firman, ya. Oke. Jadi sekali lagi saya pandangan premil ini ada 6 alasan dasar. Ya, ada 6 dasar alasan. Alasannya apa? Begitu. Ya. Tentu karena saya juga belajar dari buku yang ditulis oleh Dr. Timothy LaHaye. LaHaye? Jadi saya salah sebut namanya nanti. Ya. Yaitu Timothy LaHaye. Ya, LaHaye. Oke, di antaranya yang pertama itu adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu pertama. Kemudian tentang kebangkitan orang mati. Kemudian pandangan gereja mula-mula. Kemudian yang didasarkan kepada kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Oke, kemudian tentang iblis diikat 1000 tahun, yaitu pemenjaraan iblis, ya. Kemudian yang berikutnya adalah literal, yaitu masa 1000 tahun itu benar-benar secara harafiah. Itu nanti bisa kita lihat bersama-sama, dinyatakan itu di kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Oke, jadi 6 ini menjadi alasannya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, satu persatu. Ya, janji Tuhan dulu. Nah, kalau kita belajar tentang covenant ataupun perjanjian Tuhan,
itu dimulai dari perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Ya, kepada Abraham. Kemudian ada juga perjanjian kepada siapa? Kepada Nuh. Ya, ada perjanjian kepada Daud. Ada perjanjian baru. Ya, di kitab Yesekiel. Jadi mana payung dari perjanjian itu? Mana payung besarnya? Payung besarnya kalau kita belajar teologi perjanjian lama, payung besarnya itu adalah yaitu perjanjian Abraham. Ya, perjanjian Abraham itulah payung besarnya. Itulah yang memayungi perjanjian-perjanjian berikutnya. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat bersama-sama, ya. Janji Tuhan, satu-satunya pandangan yang mengizinkan penggenapan janji Tuhan atau penggenapan perjanjian antara Abraham dan Daud secara harafiah. Jadi bukan rohani perjanjian Allah kepada Abraham, perjanjian Allah kepada Daud itu bukan secara rohani, ya, tetapi adalah secara harafiah dan itu sudah terjadi, ya, dan sudah digenapi. Ya, mari kita lihat bersama-sama perjanjian itu. Pertama, Tuhan tanpa syarat ya telah menjanjikan 3 hal kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan pasal 15 ayat 18, ya. Ini perjanjian Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, ya, Tuhan akan memberkati Abraham secara pribadi dan juga bahwa seluruh dunia akan diberkati melalui Abraham. Nah, kita udah tahu itu perjanjian itu. Ya, 3 isi perjanjian Abraham, ya. Kemudian Tuhan akan memberi Abraham banyak keturunan. Karena nanti kalau kita baca secara keseluruhan, ya, dari banyak keturunan inilah nanti akan lahir, ya, yaitu seorang raja, yaitu raja-raja dan juga raja di atas segala raja dari keturunan Abraham. Bahkan Abraham itu masuk dalam silsilah Yesus, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan akan memberi Abraham dan keturunannya sebidang tanah perjanjian. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian 15 ayat 18, ya. Nah, itu mulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di mana Yesus memerintahkan Abraham dengan sanak saudaranya bawa istrinya tinggalkan Haran, ya, untuk pergi ke tanah Kanaan, yang tanah perjanjian. Ya, tanah Kanaan itu yang sekarang ini yang sedang dipermasalahkan, ya, berupaya direbut kembali oleh bangsa Israel. Itu sebenarnya dari sejarah, ya, itu milik mereka. Jadi mereka itu bukan merampok, tapi itu dari awal sudah menjadi milik mereka, itu Palestina, itu perbatasan Gaza itu, ya. Hanya mulai waktu itu dari zamannya Musa, lanjutkan Yosua, jemurkan raja-raja, tidak dituntaskan. Padahal itu Tuhan sudah buat perjanjian bahwa itu adalah milik mereka. Nah, banyak dunia yang tidak paham dengan sejarah itu. Tidak paham, sehingga ya terjadilah pembelaan hanya kepada Palestina begitu, yang merasa ya diperlakukan secara tidak adil gitu, ya. Nah, termasuk kita ini Indonesia ini, mudah-mudahan orang Kristen tidak ada. Kalau kita berdoa lah betul-betul, ya. Ya begitu. Ya, didoakan hanya bangsa Palestina, didukung hanya Palestina. Bapak Ibu, saya punya video. Saya tidak kuat melihat, mungkin juga Bapak Ibu nanti tidak kuat melihat itu perlakuan Hamas tanggal 7 Oktober itu kepada bangsa Israel. Itu mereka sedang melakukan perayaan Yom, ya, perayaan Yom, dan itu hari Sabtu, hari Sabat. Nah, disitulah Hamas masuk ke dalam, ya, menyerang. Kalau Israel bilang itu sudah teroris. Waduh, sadisnya luar biasa. Itu manusia udah dibuat seperti melebihi dari binatang, itu diperlakukan tuh manusia, dari mulai anak kecil yang bayi separa sampai kepada yang tua. Aduh, luar biasa deh.
Ya, dengan menyerukan Allahu Akbar begitu sambil bunuh orang, pukul orang dengan cangkul, dengan senjata, tembak udah mati pun ditembak lagi. Wow, luar biasa. Sadis betul, benar sadis itu. Seperti memang teroris lah. Ya. Nah, itu. Saya punya videonya itu Bapak Ibu. Dikirim oleh teman. Ya. Oke, kemudian dua komponen yang pertama dari janji Tuhan telah digenapi. Tuhan memberi Abraham banyak keturunan dan Tuhan telah memberkati dunia melalui keturunan Abraham melalui kitab suci orang Yahudi dan juru selamat yang berasal dari orang Yahudi. Nah, ini sudah digenapi nih. Yang sudah digenapi. Berarti bukan perjanjian rohani, ya. Nah, jika dunia bagian pertama dari perjanjian tersebut telah digenapi, maka kelihatannya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa bagian yang ketiga, yaitu mengenai tanah perjanjian, juga akan digenapi secara harfiah. Ini sedang proses ini. Memang kita tidak inilah ya, kalau kita lihat ya terlalu banyak korban ya, udah ribuan orang yang korban untuk merebut kembali tanah mereka dan melalui perang. Dan itu memang milik mereka. Dan itu akan digenapi. Nggak bisa dunia menghalangi mereka. Itu akan terjadi. Dengar sekarang ini sudah ada 55 negara yang mendukung agresi pada Israel supaya segera ya menghentikan perang. 55 negara. Wow, ya memang itu banyakkan mayoritas ya dari negara saudara kita sebelah ya. Oke. Nah, karena janji tersebut belum digenapi dalam sejarah, maka janji tersebut pasti akan digenapi di masa mendatang. Ya, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ya. Ini juga sangat cocok dengan gambaran pemerintahan Kristus di bumi selama 1000 tahun. Memerintah dari Yerusalem, di mana Israel akan menduduki tanah yang dijanjikan dalam Kejadian 15 ayat 18. Mungkin kita baca lagi ya, kita baca Kejadian 15 ayat 18 ya. Yang sekarang sedang direbut atau melalui perang ya, luar biasa itu. Kejadian 15. Ini masih dalam bentuk penggenapan, ini belum terjadi, masih dalam bentuk nubuatan, belum terjadi ya. Mereka masih duduk sebagian. 15 ayat 18 saya baca Bapak Ibu ya, bisa mengikuti. Dikatakan demikian. Ayat 18. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri itu. Negeri mana? Kanaan yang sedang itu, Gaza itu. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Efraim, orang Amori, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, itu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk diduduki oleh bangsa Israel. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Ini perjanjian kepada siapa? Daud. Ya, pada Daud. Tadi saya katakan tadi di kesimpulan ya, perjanjian Abraham punya keturunan dan sudah banyak dan memberkati dunia sudah terjadi dan lahir juru selamat sudah terjadi. Tapi yang belum digenapi yaitu menduduki tanah Kanaan yang sekarang ada di Palestina itu belum. Suatu saat mereka akan menguasai tanah itu. Ya, suatu saat. Itu perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka Abraham. Jadi tidak satupun negara yang bisa menghalangi itu. Ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan perjanjian Tuhan dengan Daud. Ya. Nah, dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 kalau kita baca ini, maka Tuhan berjanji kepada Raja Daud bahwa salah satu dari keturunannya akan duduk di atas tahtanya dan memerintah untuk selamanya. Bukan Salomo anaknya. Bahkan bukan Daud. Daud sudah tidak ada. Ya.
Maka sering kita nyanyikan satu pujian Natal ya, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Nah, jadi dari sisi keturunan Yesus itu adalah keturunan dari Daud, ya, yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, jika Tuhan tidak berjanji, maka hukum ini akan terus berlaku tanpa terganggu. Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud akan memperoleh hak untuk memerintah dan bahwa salah satu dari keturunan Daud akan memerintah selamanya. Ya, ini janji untuk siapa? Janji ini khusus ditunjukkan kepada Yesus pada waktu ia dilahirkan di dunia ini. Nah, sekarang ini Yesus secara harafiah di dunia ini belum menjadi raja. Belum menjadi raja. Tapi secara rohani di hati kita dialah raja. Ya, dialah raja. Tapi suatu saat yang tepat sesuai dengan dijanjikan, Yesus akan bertahta di dalam kerajaan dan hanya satu-satunya dia menjadi raja. Tidak ada lagi raja-raja dalam suatu negara. Tidak ada lagi namanya pemerintahan presiden. Setiap negara punya presiden, ya. Tidak ada lagi itu, tidak akan terjadi hal itu, tidak ada lagi seperti itu. Tapi di seluruh dunia hanya satu pemerintahan. Hanya satu raja. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya. Tapi untuk menuju ke sana banyak hal-hal yang harus terjadi dulu, termasuk masa tribulasi, kesusahan besar. Ya, kemudian penyesatan, ya. Oke. Nah, penganut amilenial dan paskamilenial itu berargumen bahwa perjanjian itu telah digenapi pada masa sekarang, yaitu ketika Kristus dulu di atas tahta di surga memerintah atas gerejanya. Ini jadi janji Tuhan kepada Daud menurut Amil Paskah itu sudah terjadi, itu sudah digenapi. Kapan? Ya, ketika Yesus datang ke dunia ini dan Yesus sudah memerintah juga atas gerejanya. Yang memerintah sekarang ini di gerejanya adalah Yesus. Jadi sudah digenapi, tidak ada lagi itu nanti terjadi perjanjian itu, ya. Nah, sebaliknya penganut kaum premil yang berbeda, ya, berargumen agar janji ini dapat dipenuhi Kristus secara harafiah, yaitu harus duduk di atas tahta Raja Daud di muka bumi dan berkuasa atas kerajaan Daud bangsa Israel. Jadi suatu saat waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Yesus akan memerintah satu-satunya pemimpin pemerintah raja di dunia ini secara fisik. Gitu, ya, secara fisik. Kalau sekarang masih setiap negara punya pemerintahan masing-masing, ya. Nah, tafsiran harafiah dari kerajaan itu dituliskan juga dalam perjanjian baru. Turunnya kitab Wahyu, nanti kita lihat. Misalnya kita lihat juga di Kisah Para Rasul. Ini nih, ketika Yesus sudah bangkit dan belum naik ke sorga, dia bertemu dengan murid-muridnya, ya. Setelah peristiwa kebangkitan, ya. Nah, peristiwa kebangkitan Kisah Rasul 1:6-7, ya. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, di sini perhatikan, Yesus menekankan bahwa kerajaan tersebut akan dikembalikan kepada bangsa Israel di masa yang akan datang. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ. Murid-murid ini bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel?" Bagi Israel. Jawab Yesus apa? "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Berarti belum terjadi dong. Kalau benar yang dikatakan oleh Amil dan Paskah tadi, Yesus akan luruskan. Sudah terjadi dengan saya datangnya sebagai duduk di tahta dunia ini dan juga memerintah gerejanya, itu sudah terjadi. Tapi justru Yesus mengatakan kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Artinya dua hal. Pertama, kerajaan 1000 tahun itu harafiah. Kedua, berarti ada waktunya, ya, ada waktunya. Oke, ada waktunya, di mana waktunya Tuhan, begitu. Jadi itu benar-benar ada. Jadi kita mau pilih yang mana, ya? Sekalipun di kepalanya murid-murid orang-orang Yahudi
yang sudah percaya kepada Yesus bertanya pada saat itu, sebenarnya mereka masih menanti kedatangan Kristus itu sebagai pemerintah politik, ya, dunia yang membebaskan mereka dari mana? Dari jajahan bangsa Romawi, ya, Romawi, begitu, ya. Mereka ingin cepat dipulihkan kerajaan itu, ya, maka mereka minta, ya, minta segera. Kalau ini darurat begitu, ya, mereka butuhkan segera. Nah, oke. Kemudian Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa di dalam kerajaannya mereka akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Matius katakan demikian di Matius 19:28, berarti belum terjadi Bapak Ibu. Ya, belum terjadi menghakimi ke-12 suku Israel itu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 juga dikatakan bahwa Yesus telah mengajar murid-muridnya selama berapa hari? 40 hari tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Masa-masa persiapan untuk mereka boleh mengenal tahu tentang kerajaan Allah. Tadi dikatakan Matius itu menekankan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Ya. Mungkin hal ini yang memicu pertanyaan mereka mengenai kerajaan yang perbaharui bagi bangsa Israel di masa depan. Ini membuat mereka muncul. Kan sudah bicara tentang kerajaan Allah, kapan terjadi, kapan dipulihkan. Mereka mau segera begitu, ya. Nah, segera. Ya. Nah, bukti nyata adalah Yesus telah mengajarkan tentang pemulihan kerajaan itu di masa depan bagi bangsa Israel. Dapatlah dipahami mengapa mereka mengetahui kapan kejadian besar ini ada di dalam rencana waktu Tuhan. Jadi mereka sudah tahu, oh ada kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah. Ya, kerajaan 1000 tahun akan terjadi. Ya, akan terjadi. Ya, mereka pemahaman itu sekarang ini saja, jangan nanti. Maka jawaban Yesus tidak demikian mengajar mereka. Engkau tidak akan mengetahui masa dan waktunya. Ya. Ya, sekaligus jawaban itu suatu pembuktian bahwa kerajaan itu memang ada, gitu ya. Nah, seandainya para murid telah salah mengerti mengenai pemulihan kerajaan masa depan bagi bangsa Israel, pertanyaan mereka pasti memberikan kesempatan bagi Yesus untuk mengoreksinya. Itu tadi yang saya bilang. Ngapa kau bertanya itu? Kapan kerajaan Allah itu, pemulihan itu kerajaan Allah itu, kerajaan itu kapan? Sudah terjadi. Yesusnya koreksi, sudah saya datang, saya sebagai kepala gereja misalnya, itu sudah terjadi. Nggak perlu kamu tanya lagi, sudah terjadi. Nah, harusnya Yesus koreksi demikian, tapi Yesus tidak koreksi demikian. Ya, tetapi Yesus tidak mengoreksinya pernyataan mereka mengenai pemulihan kerajaan bagi bangsa Israel, tidak. Nah, dia secara jelas mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengetahui kapan waktunya, berarti belum terjadi Bapak Ibu. Ya, otomatis amil pasca gugur. Ya, gugurlah. Ya, kalau ini yang dikatakan oleh Yesus itu. Ya, bukan berarti mereka sesat, ya, tetapi mereka juga percaya kepada Kristus kedatangan yang kedua kali, bukan, ya. Ini perbedaan penafsiran gitu, ya. Ya. Toh juga kalau mereka tidak percaya tentang kerajaan 1000 tahun secara harafiah, mereka tetap menjadi penghuni sorga, ya. Yang tidak menjadi penghuni sorga itu yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, itu penghuni neraka, akan binasa itu. Sekalipun dia doktor teologi, ya, doktor teologi, ketua STT, pemilik STT, apapun dia kapasitasnya, kalau menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, binasa, ya. Alkitab katakan demikian. Nah, tepat sebelum kenaikannya ke surga, Yesus menekankan kepada murid-muridnya sebuah kenyataan bahwa kerajaan ini akan dipulihkan bagi bangsa Israel. Nah, Yesus sudah mengatakan demikian, ya. Ya, itu akan terjadi nanti suatu masa depan, yaitu kerajaan milenium Kristus adalah satu-satunya kemungkinan yang digambarkan dalam Injil ketika perjanjian Daud digenapi secara harafiah. Nah, kalau bukan itu, kerajaan yang mana? Kalau bukan kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang mana? Nah, kan? Tidak ada lagi dalam Alkitab menunjukkan satu kerajaan kecuali kerajaan 1000 tahun loh. Gak ada. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Daud dari keturunannya Yesus Kristus tentang kerajaan yang akan bertata untuk selama-lamanya, itu tidak lain
adalah tentang kerajaan 1000 tahun, karena tidak ada lagi dalam Alkitab mengajarkan kerajaan yang lain selain kerajaan 1000 tahun. Oke? Nah, itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Oke, nanti masih banyak alasan yang lain. Kita masih tahap ke perjanjian, belum kepada kebangkitan dan yang lain sebagainya, ya. Oke, untuk sementara sampai sini dulu, break dulu, nanti kita lihat lagi alasan yang kedua, ya, tentang kebangkitan. Masih satu alasan, ya, perjanjian itu sudah cukup, sudah sangat kuat. Belum lagi nanti tentang kebangkitan, ya, yang secara harafiah pengertian tentang 1000 tahun itu, ya, kerajaan 1000 tahun. Baik, Bapak Ibu. Ibu, saya serahkan kepada Ibu Karniani, silakan. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya kita break jam 8 Pak sebenarnya, karena jam 8. nanti jam setengah 10. Oh, ya, oke. Oke, nggak apa-apa, diskusi dulu sebelum saya lanjutkan materi yang berikutnya. Diskusi dulu. Oke. Ya, silakan ya.